And we have a rumble. Beginilah jadinya jika suka menyombongkan dirinya. Yang awalnya percaya diri malah berujung dipermalukan. Bisa jadi itu adalah karma untuknya. Dan di part 10 ini, member olahraga kembali merangkum pria angkuh yang akhirnya mendapat karmanya. Kita awali dari laga dua petinju India antara Rakesh Krishnan melawan Van La. Duel yang terjadi pada tahun 2021 itu, Krishna memang sejak awal sudah menunjukkan keangkuhannya. Dia diam seolah sudah tahu kemana arah pukulan lawannya. Van La yang merasa dihina, dia langsung menyerang ke arah mukanya. Memang awalnya dia berhasil, namun dia lupa bahwa karma akan menghampirinya. Dan benar saja, Van La langsung membombardirnya hingga ia angkat tangan sebagai bentuk menyerah. Tak kalah angkuhnya, pria ini juga dikenal sebagai petinju sombong, namanya Tommy Broadbent. Di tahun 2019, dia dipertemukan dengan Florian Marku dari Albania. Tommy yang merasa sebagai tuan rumah dan diunggulkan, dia terus bermain-main di depan lawannya. Keangkuhan dan kesombongan memang sudah menjadi kebiasaan petinju Inggris ini. Petinju Albania itu hanya bisa tersenyum, namun dalam hatinya sudah menyimpan dendam yang membara. Hingga akhirnya datang juga sebuah karma, tepatnya di ronde keempat. Bodyshot kejam Marku langsung mengkoyak pria sombong itu. Sakitnya tak seberapa, tapi malunya tak terkira. Sangat pantas dia mendapat karmanya. Bahkan warga Inggris sendiri sangat puas melihat dia dibuat seperti itu. Kali ini laga dua petinju yang memang dikenal pria angkuh dan sombong, yakni Gavin Rice melawan pemain sirkus dari Amerika, Adrian Browner. Gavin malam itu sepertinya lupa siapa yang dilawan. Dia malah mencoba membangunkan si pemain sirkus. Gavin yang mulai mengejek, malah Browner membalasnya dengan ejekan juga. Dan sepanjang laga, kedua petinju saling menunjukkan siapa yang paling angkuh. Hingga akhirnya salah satu dari mereka dibuat tak berdaya. Browner yang saat itu berstatus sebagai pemilik sabu WBC mampu membuat Gavin tak berdaya, hingga membuat sang pelatih turun tangan untuk membantunya dari kehancuran. Masih dengan petinju Meksiko, di tahun 95, Armando Santos yang dikenal sebagai pria tengil, dia malah melawan Naseem Hamed, petinju yang memang dikenal sebagai penari ulung di atas ring. Seperti biasa, Naseem masuk dengan penuh anggun, sesuatu yang sangat dinantikan oleh penggemar tinju. Naseem yang tak terkalahkan saat itu menyerang dengan penuh akurasi tinggi, namun Castro malah menjawabnya dengan ejekan. Dia merasa bahwa pukulan petinju Inggris itu biasa saja. Dan sejak itulah Naseem mulai bermain-main. Dia juga bisa membuat lawannya seperti mainan. Castro's legs haven't recovered. No, he's got no balance at all. He's still shaking from that punch. This one's not going.
Dan tibalah pada ronde keempat, pukulan kejam Nasim membuat si Tengil terkanvaskan. Oh dear. Well, that Took a one single shot. there it is. It's all over, I think. Yes. It's a foolish bravery, and it's all over in the fourth round. And there is the official somersault, of course. Di tahun 2014, sang jawara pemilik 3 sabuk juara dan raja di kelas berat Wladimir Klitschko malam itu dipertemukan dengan pemilik sabuk IBF dan The Ring, Kubrat Pulev, petinju dari Bulgaria yang saat itu belum tersentuh kekalahan. Duel unifikasi gelar ini diyakini bakal sengit hingga akhir ronde. Namun apa yang terjadi di ronde pertama saja, Klitschko langsung menjatuhkannya. Pulev bangkit dan disitulah keangkuhannya mulai tampak. Dia merasa bahwa pukulan petinju Ukraina itu tak memberi masalah besar. Klitschko yang sudah geram langsung menghajarnya dengan tanpa ampun. Si bajingan tumbang dan ia meratapi kekalahan pertamanya. Di tahun 2015, petinju tak terkalahkan dari Filipina, Mark Magsayo yang dianggap sebagai The Next Manny Pacquiao, malam itu dia dipertemukan dengan Rafael Reyes, petinju sangar dari Meksiko yang sudah 4 kali mengalami kekalahan. Reyes yang menganggap dirinya sebagai petinju yang lebih matang, membuat dirinya sangat meremehkan petinju Asia itu. Bahkan pukulan Magsayo dianggap pukulan biasa saja. Jelas itu adalah penghinaan besar. Mark diam, namun dalam hatinya sudah menyimpan amarah besar. Berulang kali pria Meksiko itu mencoba meruntuhkan mental sang tuan rumah. Dan benar saja, di saat si angku bereuforia dengan kekuatannya, malah badai langsung menghampirinya. Ini bukan hanya soal kekuatan, ini adalah karma yang sesungguhnya. Di tahun 99, Jorge Paez, petinju Meksiko yang dikenal sebagai pemain sirkus di atas ring, kali ini kembali menunjukkan aksinya dan semua orang tahu bahwa aksi tariannya adalah magnet bagi semua orang. Dan malam itu ia dipertemukan dengan Augie Sanchez, petinju dari Amerika. Sejak ronde pertama dimulai, Paez langsung menampilkan aksi kocaknya. Garcia. Penonton tertawa, namun mereka khawatir petinju favorit mereka ditumbangkan saat itu juga, karena Paez sudah di ujung karirnya. Paez tak henti-hentinya membuat penonton tertawa, namun aksi itu tidak sama sekali lucu di depan Augie. Augie merasa bahwa cara itu adalah penghinaan besar untuknya. Dan benar saja, Augie yang sudah geram, akhirnya satu pukulan kejamnya membuat pemain sirkus tumbang. Paez menatap langit, dia masih tak percaya pukulan itu mengantarkan bintang di atas mukanya. Alexander Usyk, sang raja kelas berat saat ini, di tahun 2018 saat dirinya masih di kelas penjelajah, dia dipertemukan dengan petinju angku dari Inggris, Tony Bellew. Bellew kan di hati penonton Inggris. Dan sejak itulah Bellew lebih memilih pensiun dari dunia tinju daripada ia harus kembali ke atas ring. Trevor Berbick, petinju angkuh yang juga pernah membuat Tyson marah, dan di tahun 96 ulahnya kembali berulah, yakni ketika ia melawan Hasim Rahman. Sepanjang laga, Berbick tak henti-hentinya membuat Rahman kesal.
And you have to, another big right hand. Now Trevor Berbick talking, waving his arms, but Bahkan omongannya lebih banyak dibanding menyerangnya. Rahman yang sudah kesal terus ia bombardir. Termasuk semua penonton, mereka berharap si Angkuh dibuat KO. Dan ya, malam itu akhirnya satu pukulan kejam Rahman membuat Berbick tumbang. Dan inilah karma yang nyata untuknya. Blake Coop memang petinju yang sulit dikalahkan, namun ia juga salah satu petinju yang trash talk alias banyak omong. Tak jarang, ia selalu menyombongkan dirinya di hadapan lawan-lawannya. Termasuk di laga ini, ia berjanji akan menang dengan mudah. I'm so busy just whipping ass all day that like I don't even have time to just finish this fight. This fight's not going to go the distance. Thank you, Alexis, for talking shit because you have ended your career. Come from the streets of Mexico, what you think I got? And on What you Saturday, think you got? Alexis You ain't Rocha. no Mexican, you a white Mexican. Presenting Blair, the Dan tibalah pada hari yang sangat dinantikan. Blair Coop sangat percaya diri akan memenangkan laga ini. Rocha specializes in volume punching. Volume punching short, tight shots. Speaking of Namun apa yang terjadi? Malah di laga ini si banyak omong ini tak menepati janjinya. Yang ada ia dibuat tak berdaya oleh lawannya. Just like that. Dobbs connects with a right hook in the midst of that. Rocha connects with a good left hand as well. Di ronde kelima ia hampir saja dibuat KO. Oh, big left hand connects from Rocha. And a series of them, and Cobbs is in trouble. Meski ia berhasil selamat dari gempuran itu, namun akhirnya si trash talk ini dibuat terjatuh saat di ronde ke-8. 10 seconds left to go. Changing this fight as well. So is Rocha, who connects on a big right hook. Dan lagi-lagi ia masih mampu bangkit. Yang akhirnya di ronde ke-9 ia kembali dibuat samsak hidup. Big right hook wobbles Cobbs. He was nearly caught up in the ropes. The mouthpiece is out, and Rocha is all over him. That is it. Ya, inilah karma baginya.